Aku beritahu padamu, sebenarnya ini pertama kalinya aku masuk studio sulis suara yang begitu resmi. Benarkah? Mendengarkan bagian tadi dari sudut pandangmu, aspek mana yang paling kurang? Iramanya. Ya? Aku juga merasa bahwa aku sangat lemah dalam hal irama. Mungkin karena pengalamanku masih sedikit. Perbanyak latihan. Kamu bicara seolah-olah itu sangat mudah. Kalau bisa lakukan saja. Ketika aku mengomentari sebuah kulkas, apa aku harus bisa mendinginkannya dulu? Memang kamu tidak bisa dingin. Apa kita pulang sekarang? Kita pergi makan. Kebetulan aku juga lapar. Wah, berlimpah sekali. Selamat makan. Sangat lezat. Dimakan dengan cara ini sungguh sangat lezat. Kamu mau coba? Cara makan yang paling standar, diringkas berdasarkan dari pengalaman, yang dapat mengeluarkan rasa asli dari setiap hidangan dengan paling baik. Tapi kita itu harus selalu berinovasi. Kalau enggak, gimana hidangan private dan hidangan inovatif itu bisa dibuat? Asal diri sendiri bahagia sudah cukup. Perutku sendiri adalah urusanku. Tuan Ye, aku merasa kamu selalu terlalu memperhatikan langkah-langkah dan juga aturan dalam melakukan apapun. Itu akan sangat mengurangi kesenangannya. Nggak akan. Aku malah merasa itu lebih baik. Segala sesuatu harus memiliki aturannya sendiri. Pemain biasa lebih memilih konfigurasi standar. Sedangkan pemain tingkat lanjut memilih konfigurasi khusus. Dicoba sajalah. Biar aku buatkan satu untukmu. Lupakan saja PR tua. Anggur merah kering itu tidak seenak anggur merah biasa. Terasa sepat. Isue, kenapa kamu mau membuat biola? Lalu kenapa kamu ingin menjadi pengisi suara? Aku menyukainya dan juga menguasainya. Cara ekspresimu yang seperti itu cukup kebarat-baratan. Siapa yang mendorongmu? Ayahku. Waktu kecil saat menonton kartun, aku suka menirukan suara hewan kecil yang berbicara. Ayahku memujiku dan bilang aku punya bakat yang luar biasa. Keesokan harinya aku pergi menampilkan kepada teman-temanku di sekolah. Dan mereka semua dibuat sangat senang olehku. Aku mengandalkan kelebihanku ini untuk meraih kesuksesanku di kelas. Hanya karena itu, Karena menguasainya, jadi aku menyukainya. Setelah lulus dari universitas, aku berpikir aku ingin melakukan satu hal yang aku sukai. Lalu hal yang bisa aku lakukan hanyalah menyulis suara. Jadi aku pergi mencari kesempatan untuk menyulis suara kemanapun untuk belajar untuk mengumpulkan uang. Aku menemukan sekolah yang mengadakan pelatihan untuk pengisi suara di Jepang pada tahun depan. Aku ingin ke sana untuk belajar dengan giat, meningkatkan sedikit pengetahuan profesionalku agar aku bisa jadi lebih profesional. bisa diterima. Bayar tagihan. Tuan, totalnya 876 yuan. Gesek kartu saja. Baik. Terima kasih. Aku akan transfer saat aku kembali. Nggak perlu. Hari ini, kamu sudah membantu temanku. Tapi hidangan ini benar-benar mahal.
Tidak disangka, teratur juga merapikannya. Harus diakui, lumayan bersih juga. Benar. Ertuo. Halo, ayah dari Yesue. Sangat senang bertemu denganmu. Halo, Paman. Senang bisa mengenalmu. Aku ibunya Sue. Halo, Bibi. Pak Artua? Kamu... Ayah? Ibu? Bukankah jadwal penerbangan kalian sore? Kenapa nggak istirahat dulu? Kami baru tiba. Ibumu bilang mau mengantarkan produk khas ini kemari. Produk khas Yaman adalah anggur merah. Duduklah, kita ngobrol. Itu... pakaian di dalam kamarmu berjatuhan. Itu... Paman, Bibi, maaf, pakaian di dalam kamarku berjatuhan. Aku harus kembali merapikannya sebentar. Tidak apa-apa, Maaf. teruskan pekerjaanmu. Pergilah. Duduk sini. Sini. Aku tuangkan air. Nak, tempatmu ini sama sekali tidak ada perubahan. Apa kamu tidak bosan? Nggak akan. Di tempat kami, ayahmu sudah menemukan desainer interior baru. Rencananya sudah lama, renovasi sudah dikerjakan. Baiklah. Kalian tinggal di tempatku. Biar aku yang atur. Besok kami akan pergi ke rumah Paman Sumu di pinggiran kota. Tidak akan mengganggumu. Paman, Bibi, kalian pasti sudah lama tidak bertemu kan? Kalian mengobrol saja dengan santai, aku mau kembali beristirahat. Ertuo, kalau tidak sibuk, ayo sini duduk kita ngobrol. Kami juga jarang ke tempatnya Sue, benar kan? Benar, kami sudah lama tidak ngobrol dengan anak kecil. Lagi pula kami tidak tahu topik apa yang sedang kalian bicarakan. Ayo sini, duduk. Sue, kamu ini tidak peka sekali. Kalau begitu, duduklah sebentar. Baik. Sejujurnya mungkin sudah ada sekitar 10 tahun tidak ada yang memanggilku anak kecil lagi. Anak muda yang berusia 20 tahunan dalam penilaian usia terbaru dianggap sebagai anak di bawah umur. Standar internet terbaru yang berusia 20-an tahun di mata generasi kelahiran 2000-an sudah dianggap seorang bibi. Aku lihat Anda ini sangat awet muda. 60 tahun dalam kriteria penilaian dunia terbaru harusnya masih tergolong dalam usia parubaya akhir. Belum langkah ke masa usia lanjut. Kalau berusia 80-an, Kalau sudah 80-an tahun tentu saja menjadi seorang kakek dan nenek. Ada Kalau apa? memang seperti itu, berdasarkan kriteria penilaian usia dunia terbaru, kamu sekarang sudah menjadi seorang kakek, sedangkan aku masih seorang bibi. Anda sudah berusia 80 tahun? tepatnya aku baru merayakan ulang tahun ke-86. Arto, Ayah dan ibuku terpaut 36 tahun. Kejadian dengan peluang kecil. Anak ini menuruniku. Punya satu mulut yang berpisah. Erto, jangan hiraukan dia. Ya, Paman. Kelak, yang Anda makan, itu yang aku makan. Yang Anda minum, itu yang aku minum. Yang Anda lakukan, itu yang aku lakukan. Mulai sekarang, aku akan mengangkat Anda sebagai guru. Dan juga belajar sedikit mengenai metode menjaga kesehatan dari Anda. Bagus. Ertuo, boleh aku melihat kamarmu? Tentu saja boleh. Mari. Kalau gitu aku naik dulu. Baik. Ayah. Apa ini? Anggur merah macam apa ini? Jumlah penayangan sekarang berapa? jumlah penayangan pada episode kali ini telah meningkat sebanyak 20% dibandingkan sebelumnya. Lalu total jumlah penayangan yang sebelumnya? Total jumlah penayangan sudah menembus 30 juta.
Kalau begitu, itu sangat bagus. Kayaknya nggak akan ada yang mengungguli kita di acara-acara serupa. Ikuti tren yang ada, gelar juara di musim ini jadi milik kita. Aku khawatir ini tidak semudah itu. Banyak sekali orang memperebutkan gelar juara jumlah penayangan pada musim kali ini. Oh ya, bukankah ada satu acara yang hampir menyusul kita? Hampir menembus 20 juta? Ya, benar sekali. Apa yang kamu takutkan? Begitu kita bergabung, kesulitan apa yang nggak bisa kita lewatin, bener kan? Yang ku tahu tanaman kecil semacam ini sulit dipelihara, membutuhkan perawatan yang sangat teliti agar bisa memeliharanya hingga menjadi sebaik ini. Sungguh sangat tidak mudah, tapi yang ini cantik. Aku juga suka. Sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya memerlukan tanah dengan sirkulasi udara yang baik dan sedikit penyiraman sudah cukup. Oh, bagus sekali. Apa ini buatan tanganmu? Iya, Ya, nilai seninya sangat terasa. Aksesoris kecil tanaman sekulen ini dibuat dengan sangat apik. Aku sangat menyukainya. jika Bibi menyukainya, biarkan aku memberikannya pada Bibi. Kamu ini anak yang menarik, tanganmu sangat terampil. Apa ini boleh untukku? Tentu saja boleh, biar aku pakaikan. Baik, tolong pakaikan. Sudah. Coba kulihat. Wah, ini sangat unik. Terima kasih Ertuo. Aku sangat suka. Aku hanya membuatnya untuk bersenang-senang saja. Barang mainan kecil. Chow, apakah baru-baru ini ada topik baru mengenai Ertuo dan Yesue? Baru saja seorang warganet membagikan unggahan di Weibo. Ini dia. Dia memotret Yesue sedang mengendarai mobil mewah. Dia jemput PR Tour di sekolah bahasa Jepang. Unggahan Weibo ini sudah diteruskan sebanyak lebih dari 8.000 kali. Ada 10.000 komentar lebih. Semua mengatakan Yesue bersikap rendah hati di acara itu. Ternyata dia adalah pria yang tinggi, kaya, dan tampan. Sekarang popularitas Yesue di situs resmi kita sudah sejajar dengan PR Tour. Gadis ini nyatanya masih sangat realistis. Lihatlah dari sekian banyak bakat yang ada di dalam diri Master Yi. Semuanya itu nggak dihiraukan. Mobil mewah ini langsung saja mendewakannya begitu muncul. Mobil mewah cuma salah satu aspek saja. Yesue pergi menjemput Ertuo itu membuat orang merasa tersentuh. Lagi pula dia sudah tinggi, tampan, bersikap baik pada pacarnya. Semua gadis pasti tersentuh. Data adalah yang paling utama. Ertuo, kamu adalah anak yang periang. Karaktermu bisa melengkapi karakter Sue. Dia kelihatan seperti orang yang membosankan, introvert dan tidak suka bicara. Dia juga punya serangkaian teorinya sendiri yang sangat kaku. Poin ini tidak sama sepertiku dan ayahnya. Mulai sekarang, aku bergantung padamu. Kamu bisa mengalahkan sifat kakunya atau tidak. Orang yang berkecimpung di dunia seni pasti bisa sedikit ada terobosan. Benar kan? Benar sekali. Dia itu terlalu membosankan. Biasanya saat kamu tidak bekerja, jangan selalu di rumah saja. Pergilah berjalan-jalan. Aku mengerti, Ayah. Aku juga selalu keluar. Apa dia suka mengobrol denganmu? Suka mengobrol. Terkadang dia juga suka menghiburku. Meskipun perkataannya sangat kuno, tapi tidak masalah. Kamu memang anak yang pengertian. Ciao, kamu harus mengawasinya dengan baik ya nanti. Mencegah orang menyerang dengan kejam bintang kita. Beritahu kalau ada situasi apapun ya. Iya, ponselku 24 jam aktif. Hubungi aku kapan saja. Baik. Menyerang dengan kejam. Ada satu masalah. Apa ini termasuk atau enggak? Yaitu alamat jaringan ini. Terus mengirimkan pesan ke acara kita dan PR Duo mengirimkannya setiap hari. Ini sudah berlangsung berhari-hari. Lagi pula, makian kepada Ertuo juga sangat kasar. Kami selalu menghapus komentarnya. Tapi dia kirim kembali setiap kali komentarnya dihapus. Seolah-olah sedang menantang kami. Selain itu, akun dengan alamat jaringan ini juga terus-menerus menyatakan cintanya kepada Yesue. Sangat aneh. Sepertinya dia seolah-olah menganggap Yesue sebagai pacarnya. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus telepon Ertuo untuk memperingatkannya. Tunggu dulu, kamu jangan cemas. Orang ini mungkin cuma pejuang papan ketik saja. Hanya maniak yang melampiaskan amarah.
Menurutku belum tentu seperti itu. Kalau dia sungguh-sungguh menganggap Yesue sebagai pacarnya, kemungkinan besar Ertu akan menjadi sasaran serangannya di kehidupan nyata. Penggemar gila seperti ini bukannya tidak ada. Bibi, aku angkat telepon dulu sebentar ya, Bi. Iya baik, Permisi. angkatlah. Halo, Li. Ada apa? Halo Ertu, kamu sudah melihat Weibo belum? Aku belum sempat melihatnya. Jadi begini, fotomu saat dijemput oleh Yesue itu telah diunggah di internet oleh warganet. Sekarang popularitas Yesue secara bertahap terus meningkat. Kamu harus kerja sama dengan baik, jangan menjadi beban baginya, mengerti? Aku menjadi beban bagi Yesue. Paling aku hanya menjaga langkahnya. Kenapa kamu bisik-bisik begitu? Apa kamu sedang di rumah? Oh, aku di rumah. Saat ini ada ayah dan ibunya Yesue datang. Aku sedang menemani Bibi mengobrol. Oh, sedang bersama ibu mertua. Kamu harus membina hubungan antara ibu mertua dan menantu. Kamu hebat. Ertu, aku beritahu masalah yang serius. Akhir-akhir ini kamu menerima hal-hal yang aneh. Aku tutup dulu teleponnya ya. Halo, Ertu? Ini salah satu sahabat baikku. Dia orang yang cukup baik, hanya saja terkadang bicara sedikit tidak masuk akal. Tidak apa-apa, Ertuo kemarilah. Tidak apa-apa, anak muda zaman sekarang memang menggemaskan. Menggemaskan. Ada apa dengan Artuo? Orang tuanya Yesue datang. Dan sekarang Artuo Sedang mengobrol dengan ibu mertuanya. Nenek. Nenek maksudnya? Oh, enggak. Maksudku adalah ibu mertua. Kamu ini sedang bicara apa sih? Bukan, aku cuma merasa hubungan mereka sedikit terlalu cepat ya kan? Bener nggak? Cao, kamu harus awasi dengan baik ya. Aku pergi dulu. Aku tunggu di pintu depan. Cao, kamu sudah bekerja keras. Hubungi aku kapan saja ya. Baik. Sampai jumpa. Tempat ini masih sama seperti dulu. Apa kamu tidak bosan? Tidak muak? Enggak, aku selalu merasa bahwa seperti ini saja sudah cukup, sederhana dan bagus. Gantilah sedikit untuk mengubah suasana hatimu. Sangat cantik ya. Bagaimana cantik kan? Cantik. Ini buatan Ertuo. Anak ini sangat pintar dan cekatan. Aku sangat menyukainya. Pintar dan cekatan persis seperti kamu. Kamu ini, aku sedang memuji Ertuo, kamu malah memujiku. Ada-ada saja. Hubungan paman dan bibi sungguh sangat baik. Maaf ya Ertuo, menjadikan kami tertawaanmu. Kalau Sue berani bersikap tidak baik padamu, beritahu bibi ya. Dia padaku sangat baik, teramat sangat baik. Bagus kalau gitu. Ya baiklah. Sudah malam. Kami juga harus kembali. Biar mereka beristirahat. Iya, Baik. iya. Tunggu sebentar. Kalau nanti tempatku sudah selesai direnovasi, kamu main ke sana ya. Sue, jangan lupa untuk membawa Ertuo datang bermain ke rumahku ya. Aku mengerti. Baik. Kalau Biar begitu ku antar. aku pamit dulu. Iya, Ambilkan tasku. Oh iya. baiklah. Paman, bibi lewat sini. Lewat sini. Iya. Hati-hati ya. Sudah sampai. Kalau begitu aku turun ya. Tunggu sebentar. Ini, Apa ini? buka dan lihatlah. Kenapa kamu berikan padaku? Kamu bekerja terlalu lelah. Takutnya kamu gak bisa istirahat. Benda ini bisa bantu untuk tidur. Oh, Kalau kamu sampai kelelahan, episode berikutnya gimana nanti? kamu memang seorang bos yang baik. Aku turun dulu, mengemudinya pelan-pelan ya. Sampai jumpa.
Yesue? Yesue? Kamu ada di dalam sana? Kamu ini kenapa? Kamu merasa nggak enak badan? Hah? Kalau begitu aku masuk ya. Ya, aku masuk ya. Kamu kenapa? Kamu demam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayo ke rumah sakit, aku akan panggil taksi. Nggak mau. Tidur sebentar sembuh. Apanya yang tidak perlu? Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Sudah separah ini. Ayo. Kalau begitu tidak usah ke rumah sakit, tidak apa-apa. Ke kamarmu saja untuk berbaring sebentar. Kamu masih punya tenaga untuk bangun sendiri? Ayo, letakkan tanganmu di atas bahuku. Aku akan papah kamu. Ayo. Ayo. Bertahan sedikit lagi. Kamu bertahan sedikit lagi ya. Dan kita sudah bisa naik ke atas ranjang. Maksudku, kamu bertahan sedikit lagi, maka aku bisa memapahmu ke ranjang untuk beristirahat. Apa ini? Ini air gula dan garam. Kamu sekarang sedang sakit, jadi harus mencegah terjadinya dehidrasi. Tambah asupan gula dan garam. Dingin. Dingin?
Pengguna PR2 yang terhormat, buku audio yang Anda rekam telah direkomendasikan beberapa kali. Volume pendengar saat ini melampaui 200.000. Kami mengundang Anda ikut festival selebritas internet tahun ini. Yesue, Hmm. Hmm. Apa ini? bubur putih. Kamu sedang sakit. Makanan yang kamu makan semalam kamu muntahkan semuanya hari ini. Jadi perutmu belum terisi makanan lagi. Sekarang perutmu masih sangat kosong. Kau hanya bisa minum sedikit bubur. Nggak selera. Meski tidak selera, tetap harus kamu makan. Sekarang perutmu sedang kosong. Kamu harus memulihkan tenagamu. Ya, Nggak mau. jadilah anak yang patuh. Makanlah. Jangan bertingkah keras kepala, seperti anak kecil saja. Ayo. Ah. Makanan apa ini? Hidangan kecil, aku sendiri yang mengasinkannya. Bagaimana? Kamu jangan bangun. Aku memesan pengiriman obat ke pintu rumah. Nanti aku suapin bubur lagi. Aku ambil obat dulu. Kamu bilang si bos yang gila kerja ini dulu tidak pernah goyah pergi ke studio. Sekarang dia sedang sakit. Menurutmu, apakah ini sangat parah? Bukankah si bos bilang itu bukan masalah besar? Asalkan nggak mempengaruhi pada pekerjaan rekaman permainan biola itu cukup. Jangan khawatir. Benar juga. Apa yang kamu lakukan? Pergi ke studio. Kamu masih belum sembuh. Aku sudah nggak apa-apa. Memangnya kamu pikir kamu itu robot? Tinggal dihidupkan ulang langsung sembuh. Beneran nggak apa-apa. Jadi anak yang patuh. Kemari dan duduklah. Hah? Suhumu 39 derajat. Demamnya belum turun. Lihat sendiri sana. Baiklah. Sebenarnya aku juga nggak bisa pergi. Namun, berbaring di sini sepanjang hari nggak ada yang bisa kulakukan. Kamu merasa sangat bosan ya? Kalau begitu, temani aku untuk menonton sesuatu. Episode anime baru yang kuikuti tayang hari ini. Kamu mau temani aku nonton? Episode yang ini.
Kamu juga menonton anime ini? Hmm. Itu lihat. Kamu sudah bangun? Apa tenagamu sudah sedikit pulih? Aku baru saja buat makan malam. Apa kamu mau? Baiklah. Mari. Minumlah sedikit bubur ini dulu. Terima kasih. Aku rasa mungkin kamu salah makan. Demam yang diakibatkan radang lambung dan usus akut. Tapi itu juga nggak benar. Kemarin kan kita makan bersama. Makanan yang kita makan juga sama. Kenapa aku nggak apa-apa sedangkan kamu sakit? Siapa yang bisa menandingi perut besimu? 100 racun gak mempan. Orang semacam ini. Setelah manis, sepah dibuang. Dasar pria nggak tahu berterima kasih. Baru saja baikan sedikit sudah mulai bermulut tajam. Ish. Benda ini sudah lama aku beli tapi tidak terpakai. Kalau kamu ada masalah, goyangkan saja benda ini. Mengerti? Biar aku letakkan di sini untukmu. Istirahat yang baik ya.
Bagaimana kabarnya? Si gila kerja. Episode berikutnya masih berjalan lancar. Masih cukup bagus. Setidaknya untuk saat ini semuanya masih dalam kendali penuh. Tolong ambilkan gula. Bukannya kamu nambah gula? Suasana hatiku sedang bagus. Pak Yu, Kak Ali, apa kalian sedang lembur? Kalian sudah bekerja keras. Bukannya kamu juga belum pulang? Nambah satu orang gila kerja lagi. Kak Ali, kalungnya cantik sekali. Ternyata seleramu bagus juga. Selera kamu juga bagus. Ini hadiah ulang tahun yang aku berikan pada Tangli. Benarkah, Pak Yu? Selera keindahanmu itu cukup bagus. Sing-chan, kesejahteraan di perusahaan ini memang bagus. Pak Yu itu juga orangnya dermawan. Asalkan kamu mau bekerja dengan keras, Pak Yu pasti akan memberikanmu yang lebih bagus lagi. Bukan begitu, Pak Yu? Apa itu benar, Pak Yu? Benar. Lanjutkan pekerjaanmu sana. Kalau begitu, apa ada hadiah ulang tahun untukku? Ada. Hari ini sampai di sini saja. Selamat malam. Merayakan pencapaian acara ke 100 episode ini. Sekarang ini setiap hari aku selalu tidur dengan mendengarkan suaramu. Oh, aku nggak bilang kalau suaramu itu merupakan sebuah hipnotis. Melainkan itu sudah berubah menjadi kebiasaan hidupku sehari-hari. Pemikiranku ini sangatlah saling bertentangan. Aku berharap bisa menyimpan suara ini secara diam-diam. Tapi aku berharap lebih banyak orang mendengarkan karyamu. Tapi kalau aku sendiri yang merekomendasikannya, sungguh sangat melelahkan. Aku nggak tahu berapa banyak penggemarmu yang bertambah karena aku. Bagaimanapun juga, aku berharap kamu bisa memakai suaramu untuk menghibur lebih banyak orang. Terima kasih atas doamu, aku akan bekerja keras. Aku berharap di masa depan bukan hanya di sini kamu masih bisa dengar suaraku, tapi dalam karya lain. Aku tidak tahu apa kamu masih bisa mengenaliku pada saat itu tiba. Nona PR tua yang terhormat, karena buku audio yang kamu rekam telah direkomendasikan beberapa kali ke halaman utama. Volume pendengar melampaui angka 200.000. Kami mengundang Anda ikut festival selebritas internet tahun ini. Kamu akan berkesempatan mengenal lebih banyak teman sejalan dengan minatmu. Kehadiranmu akan menambahkan lebih banyak warna yang baru pada festival selebritas internet tahun ini. Mohon balas jika Anda bersedia hadir. Terima kasih atas undangannya. Aku akan hadir tepat waktu.不喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍，轻轻经过怎么做才能牵住这一侧，深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我，仔细听遍海风中你的轮廓，让这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻怀念着所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着
声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。